Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita sampai saat ini bisa memperoleh insya Allah puasa hari yang ke-24 mau ke-25 ya, malam 25, malam ganjil. Insya Allah kalau kita menggapai Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar bukan hanya sesaat, bukan hanya sewaktu, tapi semalam. Semalam, jadi dari maghrib sampai waktu fajar, waktu subuh. Nah, maka kalau Bapak Ibu bisa sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di malam ini, andai kata malam ini Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Begitu beruntungnya ya kita pas malam Lailatul Qadar kita mendapatkannya karena malam ini kita bisa sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, tentunya pasti dan pasti mendapatkan ibadah lebih baik daripada 83 tahun ibadah. Padahal umur kita ini belum tentu sampai 83 tahun, tapi dapat bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala 83 tahun ibadah tanpa maksiat, maka akan menutupi kekurangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hari pertama kedua kita sudah digosok ya, sudah digembleng ya, malam pagi ya, isya subuh mendengarkan tausiah nasihat-nasihat dari para ustadz ya, gosok lagi seperti batu ibaratnya, gosok lagi lama-lama menjadi batu mulia ya, menjadi mengkilat bagus. Itulah iman kita ini digembleng dengan karena kekuatan iman kita mau berlapar-lapar, mau berhaus-haus untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dinasihati oleh para ustadz, ya, kemudian tiap hari, tentunya kalau menjelang akhir Ramadan sampai selesai, kalau kita istiqomah hadir terus sampai selesai akan mendapatkan tujuan daripada puasa Ramadan, yaitu la'alakum tatakun. Ini tujuan. Karena Allah perintahkan ya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya akhir daripada Ramadan adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Karena pentingnya takwa ini, kalau orang sudah bertakwa, tentu semua aktivitasnya, kehidupannya, semua mentaati perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Sehingga pentingnya takwa ini setiap Jumat ya diingatkan oleh para khotib ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhannas ittaqullah. Tidak cuma sekali ittaqullah sampai 3 kali, masih ditambah ittaqullah haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih taat takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih tenanan, takwa tenanan. Ini setiap Jumat diingatkan dari kita menjadi betul-betul orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa tentunya dia akan bisa mengamalkan agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama sempurna ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terbagi atau terdiri daripada pertama kali yaitu imaniyah, iman yang sempurna. Kemudian yang kedua ibadah, ya. Kemudian yang tiga muamalah. Yang keempat muasyarah. Dan yang kelima adalah akhlak. Jadi kalau agama sempurna kelima-limanya ini akan menjadi sempurna. Pertama kali imaniyah, iman yakin pada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Malik, Allah Razik, Allah Khalik, betul-betul beriman yakin. Yakin 100% ini namanya iman sempurna. Jadi tidak boleh 99,9% pun tidak boleh. Iman harus 100%. Allah nggak menerima iman yang campur-campur. Allah menerima 100%. Jangan Allah diri kita aja dikasih pertamax campuran mau nggak? Dioplos itu nggak mau. Kita dikasih minum mineral, air mineral. Nih Bapak Ibu tak kasih air mineral, minum mineral. Kemudian saya tetesi 1 tetes bensin, suruh minum mau nggak? Nggak mau, karena
sudah campur bensin atau campur minyak, suruh minum nggak mau. Atau kita beli bensin ya untuk mobil kita, beli pertama, ini saya tetesi 5 tetes air. Mau nggak kalau mobilnya dikasih air? Nggak mau. Motor kita, wah ini saya kasih bensin atau pertalite, dites campuri hanya 1 tetes saja. Mau nggak? Nggak mau. Nah, begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki keimanan kita, iman yang 100%. Tidak mau iman campur-campur 99,9 tidak mau. Jadi kita harus tanamkan iman itu dengan sungguh-sungguh, tidak boleh ragu-ragu. Misal Allah Malik, Allah Razik, Allah Malik, Allah yang misal Allah yang memberi rezeki ya. Allah memberi rezeki, kita percaya benar nggak Allah memberi rezeki? Yakin Allah yang memberi rezeki. Sudah, Allah memberi rezeki pada kita baik dengan asbab maupun tanpa asbab sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita tidak 100% maka hati-hati. Nah, ini biasa kita dengar. Allah memberi rezeki, sing maring rezeki Allah. Tapi kan kudu kerja. Nah, kita dapat uang kudu kerja. Ini tambahan-tambahan ini merusak. Keyakinan kita jadi rusak. Karena apa? Allah memberi rezeki kepada siapa saja sesuai dengan asbab maupun tanpa asbab. Ya. Asbab itu bekerja, dengan asbab bekerja. Tanpa asbab Allah mampu. Seperti Siti Maryam ya di dalam mihrabnya yang terjaga kesuciannya, ada makanan datang ya. Bahkan hari yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjamin siapa saja yang dia kehendaki rezekinya tidak harus dengan bekerja. Ya. Bayi dapat rezeki nggak dari Allah? Dapat. Bekerja nggak bayi? Nggak dapat rezeki, dia tetap hanya nangis saja, nangis saja. Oh, rezeki datang dari Allah. Ya. Orang sakit ya, tiduran sakit ya, masuk rumah sakit, kok ada apel malah datang. Waktu sehat nggak ada apel, nggak pernah makan apel. Waktu sakit geletak malah apel datang, pisang datang, amplop datang, ya kan? Padahal nggak kerja. Ya. Jadi ini Allah bisa memberi rezeki tanpa asbab. La ilaha illallah, harus kita yakin. Jadi tidak boleh kita ya kudu kerja ya. Terserah bekerja itu asbab, tanpa kerja tanpa asbab Allah berkuasa ya. Jadi kalau kita sudah menambah-nambahi, tapi Allah adalah pemberi rezeki, tapi kalau kita sudah nambah tapi itu sudah rusak iman kita ya, pakai tapi. Nah, jadi kita nggak usah pakai tapi, Allah berkuasa ya, memberi rezeki pada siapa saja. Kalau kita misal ada orang, wah ini orang bagus banget, wah gede, dhuwur, putih, ganteng ya, wah sempurna, tapi tapi rusak jadi semua. Mau nes api-api, api, tapi, wah ini ada perempuan, cantik, putih, macam-macam, tapi mentutan, waduh, melayu kabeh dari ini, jadi rusak. Jadi itu pula kalau Allah memberi rezeki, ya kita nggak boleh tapi ya. Nah, jadi kita yakin harus sempurna iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi rezeki dengan asbab maupun tanpa asbab. Memang kita suruh dengan asbab. Karena kalau kita meninggalkan asbab ini haram. Ya, kalau yakin toh, oh Allah yang memberi rezeki, aku ora kerja. Nah, ini meninggalkan asbab juga haram. Tidak boleh karena mencari asbab adalah perintah agama. Jadi kalau kita yakin toh tidak bekerja, nah, ini juga haram karena bekerja adalah perintah Allah. Tapi kalau bekerja tidak yakin pada Allah, nah ini namanya syirik ya. Aku ini duit ini karena kerja keringatku, ya, ini syirik. Aku sembuh sehat karena obat. Nah, ini juga syirik termasuk. Jadi artinya iman sempurna bahwa Allah menghendaki segala sesuatunya terserah baik dengan asbab maupun tanpa asbab. Ya. Api menjadikan asbab terbakar. Ya. Apa saja ini asbabnya terbakar. Allah mampu membakar segala sesuatu dengan api. Tapi Allah mampu segala sesuatu bahwa api tidak membakar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Harusnya kan terbakar, tapi 40 hari, 40 malam di dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Yang terbakar hanya tali-talinya, sehingga talinya putus, tapi rambut, sehelai pun rambut yang ada pada tubuh Nabi Ibrahim, tidak ada yang terbakar sedikit pun. Padahal api sifatnya membakar, tapi kalau Allah berkehendak, api tidak dapat membakar. La ilaha illallah. Maka penting ini. Kita lagi belajar bicara dulu. Jadi jangan sampai bicaranya juga salah ya. Jadi bicara
yang benar, yang lurus. Jadi tidak boleh tapi-tapi. Ini iman ya, kita ini dipersingkat ya, karena panjang-panjang nanti kesuwen ya. Jadi ini dipros ya. Itu iman. Kemudian ibadah sempurna. Kita harus ketahui bahwa ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ada ibadah khair mahdoh. Mahdoh itu ibadat yang sudah ditetapkan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ya. Nah, contohnya sholat ya, sholat fardu ya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat ya, udah ditetapkan, tidak bisa dirubah-rubah. Misal kenapa waktu subuh ya baru bangun tidur enak-enaknya waktunya panjang, buat sekalian untuk senam ya, rakaatnya ditambah 4 rakaat ya, dibalik yang capek pas zuhur, zuhur 2 rakaat. Ini tidak boleh, ini namanya ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditetapkan. Tapi kalau ibadah khairul mahdoh, ibadah yang tidak ditetapkan, misal berzikirlah ya, sebanyak-banyaknya. Ya, namanya sebanyak-banyaknya terserah. Jadi ibadah mahdoh ini untuk orang-orang yang semangat beribadah belum puas dengan ibadah yang fardu. Aku sholat tidak cukup dengan sholat fardu, mau tambahan-tambahan ya, sampai ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat pengen sholat ya, lagi diam-diam aku pengen sholat apa? Pokoknya pengen sholat 2 rakaat, namanya sholat mutlak. Ya, itu bagi orang-orang yang kurang puas ya dengan yang fardu, jadi ditambah-tambah. Oh, ini namanya ibadah yang khair mahdoh, jadi ibadah yang bebas. Maka bagaimana ibadah kita betul-betul ikut daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibadah bangun tidur sampai tidur kembali mengikuti sunnah Nabi, itu namanya ibadah. Perintah Allah yang dilakukan dengan cara sunnah Nabi. Itu jadi dua imaniyah ibadah, itu hubungan kita dengan Allah. Yang 3, 4, 5 ya, yaitu muamalah, muasyarah, akhlak, ini hubungan kita sesama manusia ya, sesama hamba Allah, sesama hamba Allah. Ini yang ketiga, muamalah. Nah, apa itu muamalah? Muamalah ini doltinuku, bisnis, jual beli ya. Ini muamalah. Bagaimana muamalahnya benar? Kalau iman benar, ibadah benar. Kalau muamalahnya belum benar, utang piutang termasuk kemarin disampaikan ya, itu harus betul muamalah, hubungan sesama manusia dalam hal bisnis, jual beli ini harus betul muamalah. Kalau kita mengetahui muamalahnya orang-orang terdahulu luar biasa ya. Ada satu kisah orang jual beli tanah. Satu menjual tanahnya, satu membeli tanahnya. Sudah dibeli, cash, sudah selesai urusan ya, dibayar lunas, udah. Yang beli tanah udah memiliki, jadi sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Suatu ketika si pemilik tanah ini yang beli tadi, dia nyangkul, mau bercocok tanah, mau ditanduri tanahnya. Ketika dicangkul, ternyata apa? Nemu emas batangan, ya. Nemu emas batangan. Kalau kita gimana? Tubuh lemah, nang jero lemah, emas batangan. Apakan kita? Emasnya diapain? Ya, seneng banget ya, rezeki nomblok kan gitu. Tapi ini orang terdahulu itu imannya kuat, saking hati-hati. Saya ini muamalahnya belinya tanah, bukan beli emas. Kok saya nemu emas? Maka dia kembalikan emas batangan tadi ke yang pemilik semula. Saudaraku, aku ini beli tanah, di dalamnya ada emas. Ini saya kembalikan karena aku beli tanah. Maka yang jual tadi bukan, alhamdulillah matur nuwun, wah apa senang dibalik. Tidak, tapi yang punya tanah tadi, saya udah jual, artinya tanah berserta isinya sudah milikmu, jadi milikmu. Nah, nggak mau itu dikembalikan emasnya, udah itu milikmu. Akhirnya malah padu itu orang, aku tuku lumayan kok. Ayel-ayelan ini gonmu orang, ini gonmu. Jadi ayel-ayelannya memberikan. Nah, kalau kita kan ayel-ayelannya rebutan loh sekarang, apa-apa rebutan. Nasi kotak rebutan. Ini emas loh, emas batangan loh. Orang nggak mau, punya. Akhirnya, wah, udah sekarang kita ke Pak pengadilan, Pak Hakim ya, Pak Hakim lapor ke Pak Hakim. Hakim yang beriman. Nah, orang beriman lapor ini, ya wis masih gua aku wae gitu. Kalau hakim nggak pernah, hakim terdahulu orang beriman juga. Apa masalahnya? Ini saya sudah jual tanah kok ada emasnya, maka ini bukan hak saya, udah hak pembeli. Terus yang pembeli juga, saya kan beli tanahnya, nggak mau. Akhirnya hakim ini juga hakim yang beriman, juga hakim orang dulu juga bagus-bagus. Gini aja. Kamu punya anak nggak ya? Punya. Laki perempuan? Laki ya. Terus satunya punya anak perempuan? Punya. Anak perempuan. Nah, ini selesai masalah. Jadi anakmu ini dinikahan, ya, yang laki-laki dan anaknya yang perempuan dinikahan, emas itu dikasihkan untuk anakmu yang baru nikah. Oh ya, akhirnya selesai masalah. Ini karena beriman semua. Ya, ini
muamalah orang terdahulu, ya, muamalah. Ada seorang wanita ini zaman Umar bin Khattab, ya, zaman Umar bin Khattab lagi jalan-jalan malam meronda walaupun dia seorang pemimpin, ya, seorang Amirul Mukminin, ya, sekarang presiden, ya, dia meronda, presiden dan saya kira ronda, ya, itu meronda, ada apa, masyarakat kurang apa, Umar berkeliling. Suatu ketika dia ada ngereng-ngereng, ada bisik-bisik di suatu rumah, terus didengarkan, ternyata apa, seorang ibu lagi bicara pada anaknya. Ibu ini, keluarga ini adalah penjual susu, ya, penjual susu. Ya susu murni, ya, jangan macam-macam bikin penjual susu murni. Akhirnya ngomong sama anaknya, "Wahai anakku, campurilah susu itu dengan air biar kita tambah untung, ya." Jadi dicampur, nggak kelihatan campur, pokoknya nanti biar untung. Itu ibunya bilang gitu. Nah, nanti Umar tahu, ya. Maka si anak tadi, iya, apa, Umar nggak tahu, Umar nggak mungkin tahu, tapi Tuhannya Umar tahu, yaitu Allah akan mengetahui. Ini jawaban seorang gadis, ya, dibujuk oleh ibunya, tapi ibunya ini sahabat, jadi ngetes saja, ngetes anak gadis yang imannya sampai di mana. Jadi ternyata jawabannya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau nyampur susunya untuk dicampur biar dapat untung, ya. Ini takut karena apa? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mendengar ini Umar radhiyallahu sangat senang sekali. Wah, dititeni umahnya. Ternyata anak perempuan itu akhirnya dijodohkan dengan anaknya Umar yang laki-laki menjadi menantunya, diambil jadi menantunya karena kekuatan iman, ya. Ini muamalah, ya. Kemudian muasyarah, ya, muasyarah itu berhubungan dengan masyarakat. Bagaimana saudara kita ada yang sakit, kita tengok, ya, ada bermasyarakat lah, ada yang meninggal yang kita berusaha mengurusi jenazahnya. Nah, ini bermasyarakat, bagaimana bermasyarakat, kita diundang, ya, untuk undangan yang baik, maka kita datangi, ya. Ini adalah muasyarah, itu bermasyarakat, kita harus bermasyarakat yang baik. Dan yang terakhir adalah akhlak, ya. Ini akhlak, dikatakan akhlak itu adalah kembangnya ibadah, ya. Kembangnya ibadah, jadi urutannya. Kalau ibadahnya betul, maka akhlaknya akan betul, ya. Tapi kalau akhlaknya tidak betul, akhlaknya tidak baik, pasti ada yang salah. Imannya, ibadahnya, muamalah mesti ada salah. Kalau ada salah, maka akhlaknya pasti tidak baik, ya. Jadi walaupun sholatnya bagus, ya, muamalah bagus, muasyarah akhlaknya jepetu terus, ya, ketemu nggak pernah senyum, senangnya mau fitnah, ya, akhlaknya nggak baik, mesti ada yang salah di antara yang lainnya, imannya, ibadah, mesti ada yang salah. Jadi karena akhlak ini adalah bunga daripada amal-amal. Nah, bagaimana akhlak kita yang baik, yang minimal akhlak baik, yaitu kita pasang senyum, ya, jumpa saudara muslim pasang senyum, ya, senang, ya, ini ada akhlak yang baik. Karena senyum ini ringan sekali kok, ya, hanya 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, ya, bibir kita tarik kanan tarik kiri, senyum, udah, itu akan menyenangkan orang, ya. Jadi ini akhlak yang paling paling rendah, paling mudah, senyum lah, ketemu orang senyum, ya, senyum. Biasanya orang yang sudah iman betul, ibadah, muamalah, muasyarah betul, akan mudah senyum, ya. Ini Pak Kasidi ini sekarang udah senyum, ya. Setelah ngaji gampang senyum, ambil urung ngaji angel senyum lagi Pak Kasidi itu. Sehingga ngaji wah gampang senyum, ya, karena ya insya Allah modalnya sempurna, ya, akhlaknya. Jadi diri kita melatih, ya, latihan senyum, ketemu orang senyum, senyum. Nah, ini akhlak yang baik. Jadi itu Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan agama adalah ketika kita bertakwa, ya, tujuan daripada puasa ini 1 bulan, gembelengannya nanti hasilnya setelah 1 bulan, ya, kita mendapat akhlak yang baik karena takwa tadi, agama yang sempurna. Kalau agama yang sempurna udah sukses dunia akhirat. Nah, ini janji Allah. Siapa yang mengamalkan agama sempurna, dia akan sukses di berbagai tempat. Dunia sukses, sakaratul maut sukses, alam kubur sukses, ya, di padang mahsyar sukses, jembatan sirat sukses, dan sukses yang sesungguhnya adalah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai kesuksesan, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.